Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helty Agus Rifa dari Prodi Akuntansi NIM 22043105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar dalam hukum bisnis dan regulasi. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu hukum dan masyarakat, sistematika hukum, pengertian hukum bisnis, subjek dan objek hukum, sumber hukum dan sistem hukum di Indonesia. Poin pertama yaitu hukum dan masyarakat. Kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan sebuah norma. Norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Ada dua jenis kelompok norma atau kaidah sosial, yaitu norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama dan norma kesusilaan. Norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, misalnya norma sopan santun dan norma hukum. Adapun jenis-jenis norma yang berlaku di tengah masyarakat pada umumnya yaitu norma agama atau kepercayaan, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum. Poin kedua, sistematika hukum. Sistematika hukum ini terbagi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini terdiri dari hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat terdiri dari hukum sipil atau perdata dan hukum dagang. Poin ketiga yaitu pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Selanjutnya yaitu subjek dan objek hukum. Subjek hukum itu adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Sedangkan objek hukum yaitu segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Adapun sumber-sumber hukum yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Terakhir yaitu sistem hukum di Indonesia, terdiri dari materi hukum, aparatur hukum, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.